Jika sekarang kalian sedang dalam keadaan merasa menjadi manusia paling menderita sedunia, merasa didera kemalangan luar biasa, merasa menjadi makhluk terzolimi, ataupun merasa menjadi korban konspirasi, hehe. Pokoknya posisi kalian sedang ada di titik terendah, sehingga hidup ini hanya kalian jalani seperti hilang arah. Maka nggak ada salahnya kalian untuk beristirahat sejenak dan nonton alur cerita film ini. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film inspirasi, judulnya adalah Where Hope Grows, yang dirilis di tahun 2015. Semoga alur cerita film kali ini bisa memberikan kalian inspirasi dan hiburan. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang pria bernama Kelvin Campbell. Dia adalah mantan atlet baseball terkenal yang sekarang lagi nganggur. Malam itu dia lagi di bar bersama temannya yang bernama Milton. Malam itu adalah hari ulang tahunnya Kelvin dan semua yang ada di bar pun merayakannya. Pulang dari bar, Kelvin mendapatkan telepon dari Katie anaknya. Katie terdengar kecewa karena Kelvin berjanji akan pulang awal malam itu, tapi dia malah mengacaukannya. Jadi ketika Kelvin pulang, Katie keluar rumah bersama pacarnya yang bernama Colt. Katie melakukan itu karena dia kecewa pada ayahnya. Kelvin saat ini jadi pecandu alkohol, semenjak dia terpaksa meninggalkan tim baseballnya ketika prestasinya sedang berada di puncak. Dia adalah single parent dan hidup berdua dengan Katie. Keesokan paginya, percakapan antara kedua ayah dan anak ini pun gak berjalan baik. Semenjak jadi pecandu alkohol, Kelvin memang sering merusak janji dan sering menghabiskan waktu bersama Milton daripada dengan Katie anaknya yang sebenarnya sangat menyayanginya. Katie ingin ayahnya mencari pekerjaan lagi. Namun mendengarkan hal itu Kelvin jadi agak tersinggung karena merasa Katie terlalu mengatur-ngatur hidupnya. Renggangnya hubungan ayah dan anak ini malah membuat Katie merasa nggak masalah jika berhubungan dengan Colt. Walaupun Kelvin udah mengingatkan bahwa Colt adalah seorang berandalan. Pagi itu, Kelvin pergi berbelanja ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah. Gak lupa juga, dia membeli alkohol untuk dibawa pulang. Pada waktu itu, Kelvin bertemu dengan Produce, seorang pria Down syndrome yang bekerja sebagai pegawai di sana. Kepribadian Produce yang selalu bahagia dan berpikiran positif sangat bertolak belakang dengan Kelvin yang terlihat murung dan menyalahkan kehidupannya saat ini. Sampai-sampai Kelvin bertanya pada seorang wanita bernama Amy yang merupakan pelanggan di supermarket tersebut tentang kebiasaan Produce yang senang memeluk orang lain. Di supermarket itu, Colt pacarnya Katie juga bekerja di sana. Colt menganggap Kelvin yang menerima pelukan dari Produce adalah sebuah keanehan. Suatu hari, Katie mengajak Kelvin untuk menonton film bersama. Tapi lagi-lagi Kelvin menolaknya karena dia ingin bersama Milton dan Frankie temannya nanti malam. Tentu aja Katie kecewa lagi dengan Kelvin. Suatu hari, ketika kembali berbelanja, seperti biasa, Produce menyapa Kelvin dengan semangat dan antusias. Hi, Mr. Campbell. How are you? I'm doing good. Even when I'm doing bad, I'm doing good. Waktu itu Kelvin pun jujur pada Produce bahwa kondisinya saat ini lagi nggak baik-baik saja. Produce pun memberi saran pada Kelvin untuk memulainya dengan tersenyum karena hati yang ceria adalah obat yang paling bagus. Maybe you just need to smile. A cheerful heart is good medicine. Kelvin memuji Produce sebagai orang yang cerdas. Mendengarkan hal itu, Produce kemudian memamerkan kecerdasannya dengan menyebut kode-kode dari label buah di sana. Terakhir, Produce kembali memeluk Kelvin. Kebiasaan Produce yang suka memeluk pelanggan ditegur oleh Dexter, sang manajer. Namun Kelvin gak merasa terganggu karena hal tersebut. Pada suatu siang, Kelvin mengunjungi Frank temannya. Frank sebenarnya adalah musisi yang berbakat, tapi karena tempat dia bekerja sepi pengunjung dan jarang mendapatkan tips, Frank pun biasanya merangkap jadi tukang bersih-bersih di bar itu. Suatu hari, Frank pergi ke rumah Milton. Frank berencana untuk meminjam uang karena dia nggak bisa bayar sewa. Jadinya, sekarang dia diusir. Milton kemudian menawarkan Frank untuk tinggal di rumahnya karena dia punya banyak kamar. Susan, istrinya Milton, kemudian menyiapkan kamar untuk Frank sehingga dia bisa tinggal di sana. Namun keputusan Milton itu seperti menjadi keputusan yang salah karena makin hari Frank jadi makin dekat dengan Susan dan juga anak-anaknya. Sementara itu di rumah, Colt tengah berkencan dengan Katie. Namun ketika itu Colt ingin melakukan sesuatu yang melampaui batas. Katie pun gak mau melakukannya karena dia masih perawan. Colt pun memaksa Katie untuk kembali ke tempat tidur. Beruntungnya Kelvin pulang sehingga Colt langsung keluar dari jendela. Sebenarnya Katie waktu itu butuh support dari sang ayah. Tapi karena Kelvin datang dalam keadaan mabuk,
Jadi Katie menyuruh Kelvin untuk keluar dari sana. Keesokan paginya, Kelvin kembali mendatangi supermarket. Tapi bukan untuk berbelanja, melainkan hanya untuk ngobrol bareng Produce. Kelvin ingin Produce membagikan resep bahagia padanya, karena bagi Kelvin, Produce adalah orang yang cerdas. Produce pun mencoba meyakinkan dirinya dengan bertanya apakah dia cukup cerdas untuk melakukan semua hal yang ada di dunia ini. Produce kemudian mengajak Kelvin ke ruang pegawai. Di sana terpampang papan informasi tentang Employee of the Month atau pegawai terbaik di setiap bulannya. Di sana terpampang foto Colt sebagai pegawai terbaik bulan itu. Produce mengatakan bahwa ini bukti dia nggak cukup cerdas untuk menjadi pegawai terbaik. Jadi Kelvin pun menghibur diri Produce bahwa nggak ada yang bisa menyebutkan label nomor dari setiap buah dan sayur di toko itu selain dirinya. Kelvin juga mengatakan bahwa terkadang hidup memang gak adil dan kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Setelahnya, Produce meminta Kelvin mengajarinya untuk bermain baseball karena dia tahu bahwa Kelvin adalah mantan pemain baseball. Jadi dengan menggunakan tongkat sapu dan buah yang udah nggak layak jual, Kelvin pun mengajari Produce bermain baseball. Kelvin berhasil memberikan kebahagiaan bagi sahabat barunya itu. Di lain waktu ketika bekerja, Produce memergoki Colt tengah mengambil minuman keras dari rak jualan. Colt pun mendatangi Produce dan mengatakan bahwa jika Produce mengabari hal ini pada Dexter, Produce akan terkena masalah. Suatu sore ketika Produce selesai dengan shiftnya, Kelvin mengajaknya ke suatu tempat. Kelvin mengajak Produce ke tempat latihan memukul baseball sehingga Produce bisa merasakan baseball yang sesungguhnya. Lagi asik ngajarin Produce, seorang pria pun mengenali Kelvin. Dia adalah Steve, seorang asisten general manager di sebuah klub baseball bernama Louisville Bats. Jadi tanpa basa-basi, karena Steve tahu Kelvin adalah mantan pemain berbakat, dia pun mengatakan bahwa klubnya lagi mencari posisi manajer dan dia mau orang lokal yang mengisinya. Namun Kelvin menolaknya karena dia udah keluar dari liga baseball sejak lama. Steve pun mengatakan bahwa jika Kelvin tertarik, dia bisa ikut wawancara dan jika keterima, gajinya akan lumayan. Mendengarkan hal itu, Kelvin pun berubah pikiran. Steve memberikan janji temu untuk Kelvin supaya bisa datang ke stadion. Pada malam harinya, Kelvin menyampaikan hal itu pada Milton dan Frankie. Kelvin mengatakan karena dia udah menyenangkan hati seorang Down syndrome, dia jadi dapat tawaran untuk wawancara di salah satu klub baseball. Tapi Milton dan Frankie nggak mendengarkan hal tersebut dan lebih tertarik jika Kelvin membelikan mereka bir lagi. Di malam yang udah larut, Colt yang lagi pergi dengan Katie melihat Produce yang lagi sepedaan di tepi jalan. Colt pun sengaja memepetkan mobilnya hingga Produce terjatuh. Ternyata pada hari itu Colt dipecat karena Produce mengadukan perbuatannya kemarin. Colt kesal pada Produce, namun Katie menyuruh Colt untuk meninggalkan Produce sendirian karena Produce seseorang yang berbeda. Setelahnya, Produce menunggu di depan rumah Kelvin yang baru aja pulang karena baru habis minum. Produce ingin memberikan Kelvin buah melon sebagai hadiah. Karena Kelvin ingin segera tidur, Kelvin pun mengajak Produce bertemu besok hari dan dia berterima kasih untuk melon yang udah diberikan. Ketika Produce pergi, Kelvin baru sadar kalau Produce ketinggalan Injilnya di sana. Tapi Produce udah keburu pergi. Keesokan paginya, Produce mendatangi rumahnya Kelvin. Dia memberikan Katie seikat bunga. Ternyata di sana Produce mau mengambil Alkitabnya yang ketinggalan tadi malam. Di hari itu Produce mau ke gereja. Dia pun mengajak Kelvin untuk ikut serta. Tapi Kelvin mengatakan kalau dia berjanji akan bermain golf dengan Milton. Tapi Produce nggak kehabisan akal. Dia pun mengatakan jika dia naik sepeda mungkin akan telat. Jadi dia meminta tolong pada Kelvin untuk memberikannya tumpangan. Mau nggak mau, Kelvin pun mengantarkannya ke gereja. Ketika sampai, Produce mengajaknya untuk masuk, namun Kelvin pada waktu itu masih menolak untuk ikut. Produce pun mendoakan Kelvin supaya lancar menjalankan wawancaranya di stadion nanti malam. Setelahnya, Kelvin pergi untuk bermain golf dengan Milton. Mereka pun berbicara tentang Kelvin yang terlalu banyak menghabiskan waktunya bersama Produce. Menurut Milton, dia bisa menggunakan Produce untuk bintang iklan produknya, supaya penjualan bisa naik karena Produce adalah orang yang terbelakang. Kelvin pun tersinggung dengan omongan Milton dan mengatakan kalau orang kayak Produce disebut dengan Down syndrome. Okay, maybe not him. Maybe one of his special buddies will do it. Hey, conversation's over. Cal, maybe he'll do it for free. You know, he's retarded. Hey! I said it's Down syndrome. Karena Kelvin selalu membela Produce, membuat pembicaraan mereka jadi melebar, sampai-sampai Milton mengungkit-ungkit masalah Kelvin yang dikeluarkan dari tim baseballnya. Kelvin pun marah dan menonjok Milton tepat di mukanya. Ketika pulang dari gereja, Produce melihat mobilnya Kelvin
di bawah jembatan. Produs pun menemukan kalau Kelvin lagi mabuk berat dan tengah meniti besi-besi rangka jembatan. Produs mencoba bertanya tentang keadaan Kelvin yang tengah stres karena pertemanannya dengan Milton rusak dan juga ingatan-ingatan tentang kegagalannya kemarin menghantui dirinya lagi. Produs gak suka dengan Kelvin ketika dia mabuk seperti ini. Kelvin juga mengatakan bahwa dia gak mau lagi berteman dengan Produs dan menyuruh Produs pergi karena jam 6 ini dia akan menghadiri wawancara di stadion. Karena kunci mobilnya jatuh, Produs pun mengambilnya dan lari dari situ. Produs cuma gak mau Kelvin mengendarai mobil sambil mabuk. Kelvin pun berjalan kaki ke stadion Louisville yang udah gak ada lagi orang di sana. Kelvin pun membeli miras dan mabuk kembali. Untuk melampiaskan stresnya, dia bermain baseball di lapangan sekolahnya dulu. Di tengah guyuran hujan lebat sambil mabuk-mabukan. Di rumah, Katie mendapatkan telepon. Ternyata itu adalah petugas kepolisian yang mengabari kalau Kelvin ditemukan mabuk berat di lapangan baseball dan petugas menyuruh Katie menjemput ayahnya itu. Singkat cerita, Katie pun sampai di sana. Dia benar-benar marah pada Kelvin karena malam itu Kelvin udah mempermalukannya. Bagi Katie, Kelvin gak bersikap seperti seorang ayah. Keesokan paginya, Kelvin terbangun dan meminta maaf pada Katie. Namun Katie udah menyerah pada Kelvin dan memilih untuk diam. Ketika itu di luar rumah, Kelvin menemukan kunci mobilnya yang dikembalikan oleh Produs. Jadi pagi itu, Kelvin menemui Produs di supermarket. Kelvin berterima kasih pada Produs karena benar kata Produs, dia memang seharusnya nggak pergi ke wawancara itu dengan keadaan mabuk berat. Kelvin pun memeluk Produs untuk berterima kasih sekali lagi. Pada suatu malam, Kelvin pergi ke support group untuk pecandu alkohol. Tanpa dia rencanakan, dia malah bertemu dengan Amy, wanita yang dia temui di supermarket kemarin. Ternyata Amy juga pecandu alkohol. Di support group itu, Kelvin berharap bisa lepas dari ketergantungan alkohol. Namun ketika di rumah, ternyata nggak sesimpel itu berhenti dari alkohol. Kelvin bahkan sampai membuka kembali tempat sampahnya untuk mengambil lagi botol-botol minumannya. Namun ketika dia akan minum, dia melihat kamar Katie. Kelvin pun kembali meluruskan niatnya untuk berubah demi Katie, dan kali ini dia pecahkan semua botol tersebut sehingga dia nggak bisa mengambilnya kembali. Pagi itu jadi pagi yang berbeda buat Kelvin dan bisa dibilang jadi hari yang baru buatnya. Pada suatu malam di parkiran supermarket, Katie bertengkar dengan Colt dan baru tersadar bahwa selama ini yang Colt mau cuma tubuhnya saja, bukan cintanya. Katie pun mengatakan kalau Colt seorang yang brengsek. Karena hal itu, Colt menyuruh Katie keluar dari mobilnya. Katie pun kemudian menelpon Kelvin untuk meminta jemputan. Lagi asik nunggu, Produs pun keluar dari supermarket untuk membuang sampah. Dia meminjamkan jaketnya pada Katie karena Katie lagi kedinginan. Colt yang waktu itu udah pergi, kemudian datang kembali. Dia meminta maaf atas apa yang dia katakan pada Katie barusan. Sementara itu, Kelvin pun datang dan menyuruh Colt untuk pergi dan Katie memutuskan untuk selesai dengan Colt. Kelvin berterima kasih pada Produs karena udah melindungi putrinya. Katie pun menawarkan apa yang bisa mereka lakukan untuk membalas kebaikan Produs. Simple banget, Produs cuma mau mereka berdua untuk ikut ibadah ke gereja. Untuk memperbaiki hubungan pertemanannya, Kelvin mendatangi Milton di tempat latihan golfnya. Kelvin meminta maaf karena kejadian kemarin, begitu juga dengan Milton. Malam itu mereka kembali berteman. Namun Kelvin mengatakan dia nggak bisa minum-minum lagi dan lebih suka ngopi untuk saat ini. Pada suatu hari, Kelvin mendatangi Dexter. Hari itu Dexter akan mengumumkan pegawai terbaik bulan itu. Jadi Kelvin bertanya apakah Dexter juga mempertimbangkan Produs. Dexter mengatakan bahwa dia butuh orang yang bisa menjadi citra bagi supermarket ini. Kelvin menganggap Produs adalah karyawan pekerja keras yang dimiliki supermarket ini. Namun Dexter nggak mau memberikan perlakuan khusus pada Produs meskipun dia Down syndrome. Dan pada bulan itu, Produs kembali kecewa karena bukan fotonya yang dipajang di sana. Untuk menghibur Produs, Kelvin mengajaknya pergi bersama Katie untuk bermain di wahana permainan. Mereka pun bersenang-senang sampai malam hari. Di tempat itu, Milton juga datang bersama keluarganya. Hampir aja Kelvin tergoda untuk meminum bir yang dibawa oleh Milton. Tapi demi mendukung Kelvin yang berusaha untuk berhenti dari alkohol, Milton pun membuangnya. Ketika itu, Amy juga datang karena dipanggil oleh Produs. Di saat yang sama, keluarganya Milton juga datang diantar oleh Frankie. Ketika itu, Milton memergoki istrinya tengah mencium Frankie yang ada di dalam mobil. Milton pun marah pada istrinya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, Katie mengajak Produs untuk bermain laser tag.
Di saat yang sama ternyata Colt dan teman-temannya juga bermain di situ. Melihat kehadiran Colt, Katie mengajak Produce untuk keluar. Namun Produce bersikeras untuk bermain dan berjanji akan melindungi Katie. Jadi mereka pun bermain dan awalnya permainan berjalan normal sampai akhirnya Colt memegang Katie dan berusaha melecehkan Katie di sana. Produce yang berhasil melihat keanehan itu berusaha menolong Katie yang tengah dibaringkan. Produce pun disuruh pergi dari sana oleh teman-temannya Colt. Tapi Produce nggak pergi. Dia memutari jalan dan memukul kepala Colt dengan tabung pemadam api hingga Colt nggak sadarkan diri. Katie kemudian pergi keluar dan memanggil Kelvin untuk meminta bantuan. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Kelvin memarahi Produce dan menyuruh Produce memanggil ibunya ke situ. Setelahnya, Kelvin baru dikasih penjelasan bahwa Produce melakukan itu untuk melindungi Katie dari tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Colt. Untungnya Colt cuma cedera ringan di kepalanya dan Produce dicari oleh polisi untuk dimintai keterangan. Karena mereka kehilangan Produce, Kelvin dan Katie pun berencana mencari Produce di jalan. Namun udah lama menyisir jalanan, mereka nggak menemukan keberadaannya. Di saat yang sama, Kelvin mendapatkan telepon dari Milton. Dia menceritakan bahwa ternyata istrinya memang benar selingkuh dengan Frankie. Karena nyetir sambil mabuk, Milton pun menabrak seseorang di jalan hingga dia membanting keras mobilnya dan mobil Milton terbalik di tepi jalan. Ternyata yang ditabrak Milton adalah Produce yang lagi berjalan kaki. Suster pun meminta keluarganya untuk menemui dokter. Kelvin baru tahu dari Amy bahwa ibunya Produce ternyata udah meninggal sejak lama. Kelvin kaget. Jadi selama ini Produce tinggal sendirian dengan kondisinya yang Down syndrome. Kelvin pun kemudian masuk ke dalam melihat dua sahabatnya yang terbaring di rumah sakit. Kelvin meminta maaf karena salah paham atas kejadian tadi malam. Produce pun mengatakan bahwa dia ingin Injilnya dibawakan ke dalam, jadi Kelvin menyuruh Katie untuk mengambil Injil itu di mobil. Kelvin berbicara pada Susan tentang kondisi Milton. Susan gak yakin Milton mau menemuinya atas apa yang udah dia lakukan pada suaminya itu. Kelvin kemudian menyerahkan Injil pada Produce, tapi Produce mengatakan Injil itu bukan untuknya, tapi untuk Milton. Setelahnya, Produce kemudian dibawa ke ruang operasi untuk ditangani. Kelvin kemudian menemani Milton dan menyerahkan Alkitab pemberian Produce padanya. Milton mengatakan kalau ketika dulu ibunya sering membacakan Alkitab ketika dia masih kecil. Kelvin kemudian menyuruh Susan masuk dan membacakan Alkitab itu pada Milton yang tengah sekarat sebelum akhirnya Milton dibawa ke meja operasi. Dalam waktu yang sama, Milton dan Produce menjalani operasi. Dua sahabatnya tengah terbaring di dalam, membuat Kelvin khawatir dan sedih. Katie kemudian mencoba menemani ayahnya dan mengatakan bahwa dia juga berdoa untuk keselamatan Milton dan Produce. Sementara itu di meja operasi, dokter gagal menyelamatkan nyawa sahabat Kelvin dan dia meninggal dunia pada malam itu. Singkatnya, pemakaman pun dilaksanakan. Semua yang merasa kehilangan turut hadir di sana. Pendeta pun memberikan ceramah bahwa hidup itu singkat. Karenanya kita harus hidup dengan keberanian tanpa syarat dengan ketakutan. Kita harus memutuskan apakah mimpi kita lebih besar dari masa lalu kita. Karena ceramah dari pendeta tadi, ketika di mobil, Kelvin mencoba menghubungi kembali Steve untuk menanyakan tentang kesempatan menjadi manajer di klub baseball kemarin. Singkatnya, Kelvin Campbell diterima sebagai manajer baru di tim baseball Louisville Bats. Kehadirannya di sana pun disambut oleh supporter dengan meriah. Di atas mound, dia mendedikasikan lemparan pertamanya pada seorang sahabat yang meninggal dunia, yaitu Milton. Kelvin lalu memanggil Produce yang dijadikan bad boy of the month di stadion itu untuk mengantarkan bola yang akan dilempar. Produce, can I have a ball, please? Looking done, man. Thanks. This one's for Milton. Jadi, Produce selamat dari kecelakaan itu dan tetap bersahabat dengan Kelvin. Film pun selesai. Persahabatan adalah anugerah yang indah dalam kehidupan, seperti matahari yang menyinari hari-hari gelap dan hujan yang menenangkan hati. Persahabatan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang saling memahami, mendengarkan, dan memberikan dukungan tanpa syarat.
Dari sosok Produce, kita diajarkan tentang pentingnya menerima dan menghargai perbedaan. Saat kita melihat seseorang dengan Down syndrome, kita belajar untuk melihat kecantikan yang ada di dalam hati mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada fisik atau kemampuan mereka, tetapi dalam bagaimana mereka menyebarkan cinta dan kegembiraan ke dunia di sekitar mereka. Pelajaran berharga dari mereka adalah dunia ini tempat di mana semua orang bisa hidup tanpa memandang perbedaan apapun, diterima dan dihargai dengan sepenuh hati. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue.